Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, penggawa Garuda Muda latihan tambahan mandiri. Turkmenistan U23 tutup mata kekuatan Garuda Muda. Kondisi terkini pemain Timnas yang cedera. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Puluhan orang terpantau menyambut kedatangan rombongan Timnas Indonesia U23 yang hendak menggelar sesi latihan tertutup di Stadion Sriwedari Solo pada Rabu sore kemarin. Dalam sesi latihan kali ini, jajaran tim pelatih memang sudah datang terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong muncul mendampingi mobil Toyota Alphard. 5 menit kemudian, atau tepatnya pada pukul 16.45, bus berwarna oranye yang ditunggangi para penggawa Garuda Muda pun tiba. Sayangnya para penggemar tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berfoto bareng pemain idolanya ini. Penjaga gawang Timnas Indonesia U23 Duri Agus Wibowo menyadari bahwa dia menghadapi persaingan ketat untuk bisa mendapatkan menit bermain. Sebagai salah satu pemain terbaru di Timnas Indonesia U23, Duri Agus mesti bersaing dengan kiper-kiper lainnya yang mana sudah lebih dulu menjadi langganan seperti Hernando Ari maupun Dava Fasha. Kini Duri menyebut bahwa dirinya harus kembali beradaptasi. Sementara itu, pelatih kiper skuad Garuda Muda Kim Bol-so dan Yoo Jae-hoon memintanya untuk terus bekerja keras dan menjaga api semangatnya. Tak hanya itu, Duri juga dituntut pelatihnya untuk menambah porsi latihan secara mandiri di luar agenda tim agar kemampuannya terus meningkat. Seperti yang diketahui, Turkmenistan sukses mengantongi kemenangan di laga perdana melawan Taiwan dengan skor mencolok. Tim berjulukan Karakum Warriors dipastikan bakal memiliki keuntungan setelah mengantongi kemenangan telak itu. Pasalnya, Turkmenistan memiliki waktu istirahat yang lebih lama dari tim tuan rumah Timnas Indonesia U23. Turkmenistan memiliki waktu 6 hari istirahat sebelum laga terakhir melawan Garuda Muda. Sementara itu, pasukan Sintayong hanya memiliki waktu 3 hari istirahat. Sebab Timnas U23 lebih dahulu menantang Taiwan pada 9 September dan baru bersua dengan Turkmenistan pada tanggal 12 Septembernya. Untuk itu, pelatih Ahmad Agamiradov senang dengan kondisi tersebut. Menurutnya, waktu istirahat ini bisa dipakai untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan timnya sebelum laga penentuan. Sebab ia mengaku belum puas dengan kemenangan besar atas Taiwan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Sintayong dan jajaran staf pelatih Timnas U23 Indonesia terlihat memantau pertandingan antara Timnas Taiwan U23 versus Turkmenistan U23. Menanggapi hal ini, Ahmed menganggap itu sebagai hal yang normal. Ia memberikan pandangan, mungkin saja Sintayong belum cukup informasi mengenai timnya, sehingga lebih baik melihat game semalam. Meski demikian, pelatih Ahmad Agamiradov memiliki sikap yang berbeda saat ditanya apakah berniat untuk memantau pertandingan Timnas U23 Indonesia. Juru taktik Turkmenistan itu ogah memantau pertandingan tim asuhan Sintayong karena ia mengaku tidak memiliki waktu. Agamiradov sendiri mengaku lebih memilih membuat anak asuhnya untuk fokus menjalani persiapan melawan Timnas U23 Indonesia dengan latihan. Bisa dibilang Timnas Indonesia tak punya bek kiri berpengalaman saat menjamu Turkmenistan di FIFA Matchday. Karena Pratama Arhan membela Timnas Indonesia U23 dan Sen Patinama seperti yang kita ketahui tidak bisa bergabung karena cedera. Saat ini Timnas Indonesia sendiri memiliki 4 pemain yang bisa mengganti posisi fullback adalah Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Edu Febriansyah, dan Zaki Ashraf. Dua hal ini Asnawi memiliki peluang tampil di posisi kiri. Apalagi ia merupakan pemain yang serba bisa. Selain itu, Zaki Ashraf juga berpeluang menjadi pilihan. Pemain muda PSM ini memiliki kaki kiri yang sama baiknya dengan kaki kanan. Jika bukan Edo, Asnawi atau Zaki, tak menutup kemungkinan pemain lainnya jadi pilihan. Seperti Alvanda Dewangga, Rahmat Irianto, hingga Donetri Pamungkas. Bisa juga direposisi. Namun jika melihat ke belakang seperti di babak pertama saat melawan Argentina, Asnawi dan Sandy Walsh berpeluang menghuni sisi kiri. Kebetulan kedua pemain ini sama-sama punya naluri menyerang. Ketua PSSI Erick Thohir baru saja mengumumkan bahwa JIZ sebagai calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya pemain Venezia ini juga dibidik oleh Timnas Belanda? Ini seperti yang tertuang dalam keterangan pers di laman PSSI pada Rabu 6 September kemarin.
Kedepannya Jesus disiapkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia senior di berbagai kejuaraan. Usianya yang terbilang muda, ia dinilai memiliki potensi memajukan sepak bola tanah air. Jesus yang masih berusia 23 tahun juga dibidik timnas Belanda. Namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara. Tulis pernyataan PSSI. Calon pemain timnas Indonesia, Jesus sukses menjadi sosok yang vital bagi klubnya Venezia FC di Serie B 2023-2024, di mana ia selalu tampil penuh bersama Venezia FC pada 4 pertandingan terakhir. Hasilnya, Venezia mencatatkan 2 kemenangan kontra Como 1907 dengan skor 3-0 dan menang atas Sampdoria dengan skor 1-2. Sedangkan 2 kali imbang saat melawan Cosenza Calcio dengan skor 1-1 dan AS Cittadella dengan skor 0-0. Untuk sementara Venezia yang berkoleksi 8 poin menempati posisi keempat klasemen. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun tersebut memperkuat Go Ahead Eagles sejak 2020. Bersama klubnya itu, Jesus mencatatkan 93 penampilan, 3 torehan, 3 gol, dan 5 assist. Kini pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu sedang mengurus proses naturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Tentu kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan dari skuad Garuda. Diwartakan sebelumnya, Yakub Sayuri dikonfirmasi gagal membela timnas Indonesia karena mengalami cedera. Manajer timnas Indonesia Endri Irawan memberikan update mengenai kondisi terkini Yakub Sayuri usai dipastikan absen. Menurut pemeriksaan MRI, Yakub menderita cedera hamstring yang membuatnya harus menepi selama 2 pekan. Sintayong pun memutuskan untuk tidak memanggil pemain pengganti untuk menggantikan mereka, melainkan memilih untuk meminjam juga 3 timnas Indonesia U23. Menjelang pertandingan FIFA Matchday September 2023 melawan Turkmenistan, gelandang timnas Indonesia Ricky Kambuaya juga mengalami cedera. Namun, kabar baiknya, cedera Ricky Kambuaya ini tidak parah. Alhasil, ada peluang bagi pemain Bali United tersebut untuk masih tampil melawan Turkmenistan. Endri mengaku pemain yang mungkin absen adalah Yance Sayuri dan Dimas Derajat. Meski demikian, lagi-lagi Endri mengatakan Sintayong tidak memerlukan pengganti pemain. Perlu diketahui bahwasanya timnas Indonesia akan turun di turnamen Asian Games Hangzhou, China pada akhir September ini. Dengan komposisi pemain U24 plus 3 pemain senior, PSSI pun mengupayakan pemain terbaik bisa turun. Salah satu jalan yang ditempuh adalah PSSI berusaha melobi klub-klub agar Pratama Arhan, Asnawi Pakualam, dan Sadil Ramdhani bisa turut serta. Karena memang turnamen digelar di tengah pagelaran kompetisi. Dalam hal ini, manajer timnas Indonesia berharap masing-masing klub itu bersedia untuk melepas pemainnya, mengingat mereka semua berkarir di kancah Asia. Memang ada secercah harapan bagi 3 pemain abroad tersebut dilepas oleh klubnya masing-masing. Sebab Asian Games 2022 merupakan ajang pesta olahraga negara-negara Asia. Dan ketiga pemain tersebut berkarir di klub-klub Asia.